malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pada pertemuan ke-7, yaitu pertemuan terakhir ya Bu, sebelum pertemuan UAS. Semoga Bapak Ibu semua di sini tetap semangat sampai perkuliahan akhir. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada Bu Yuniar. Nggih, Bu, monggo, Bu. Oke, terima kasih Mbak Desti semuanya. Ini kalau di Malang cuacanya dingin ya, barusan hujan. Apa mungkin ini ada 15 mungkin di daerahnya masing-masing juga gitu ya? Mbak Intan, gimana Mbak Intan? Ini hujan, Ibu. Hujan juga ya Mbak Intan ya. Mbak Riza di mana Mbak Riza? Pasuruan. Iya Bu, di Pasuruan. Maaf, Hujan juga? off cam Bu masih di kantor. Oh iya iya iya. Oke, gak apa-apa kita mulai aja ya. Ini masih 13 yang sudah join, masih 13. Dan untuk hari ini, materi kita itu ada tiga. Kalau di reguler itu 3 kali pertemuan ini harusnya ya. Cuman memang harus disampaikan karena CPMK-nya di RPS bunyinya adalah eh, di pertemuan ini sudah harus selesai kita membahas sewa guna usaha atau leasing ya. Kemudian kita bahas juga koperasi simpan pinjam gitu. Dan kemudian kita bahas juga di Pegadaian. Jadi ada 3 materi untuk hari ini ya. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah, Sudah Bu. sampai ya? Sudah. Mm-mm. Oke, jadi sekilas untuk yang pertama dulu ya. Leasing ini kalau kita bayangkan, pernahkah kita menggunakan jasa leasing ini? Ada yang pernah menggunakan jasa leasing ini? Kalau kita mau beli sepeda motor gitu ya, atau mobil. Nah, itu kan kita menghubungi dealernya, gitu kan ya. Tapi eh, sebetulnya kita terhubung sama proses perusahaan leasing ya. Jadi kalau misalnya ini dalam usahanya membutuhkan barang modal ya, ini biasanya perusahaan leasing ini melakukan pembiayaan ya untuk keperluan apa barang-barang yang diinginkan oleh kita. Sehingga perusahaan leasing ini istilahnya adalah membiayai ya, membiayai keinginan kita itu nanti ada sebuah perjanjian di mana disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi perusahaan leasing ini ada yang berdiri sendiri, gitu ya. Tapi ada juga yang jadi satu. Jadi yang produksi juga sekaligus sebagai perusahaan leasing. Nah, contohnya apa ini kalau di Indonesia? Yang terkenal gitu ya, apa? Adira ya. Adira. Kemudian ada lagi Buana Finance, ada lagi eh, Trust Finance gitu ya. Ada lagi Wahana Otomitra. Jadi perusahaan leasing atau sewa guna usaha itu adalah sebuah perjanjian ya antara ada yang namanya lessor. Lessor itu perusahaan leasing sama nasabah. Nasabah ini disebut dengan kita ini lesi ya, di mana pihak lessor ini nyediain barang dengan hak penggunaan oleh lesi. Ya, imbalannya apa? Imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, perlu Anda ketahui jenisnya itu ada yang dengan hak opsi, ada yang tanpa hak opsi. Yang disebut apa namanya hak opsi
itu sering disebut dengan finance lease. Jadi kegiatan sewa guna usaha ini di mana lesinya, nasabahnya itu pada akhir masa kontrak punya hak opsi untuk membeli. Ya, barangnya bisa dibeli. Tapi kalau yang operating lease ini tidak punya hak opsi untuk membeli barang tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang mekanismenya gimana? Pihak yang terkait dulu. Pihak yang terkait itu yang pertama adalah lessor. Lessor itu tadi disebutkan perusahaan leasingnya, Adira Finance gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lesi. Lesi itu penerima pembiayaan. Jadi siapa penerima pembiayaan itu adalah pihak yang memperoleh pembiayaan. Jadi saya sebagai orang yang menerima pembiayaan. Yang ketiga adalah yang memproduksi barang. Jadi kalau saya ingin beli mobil, maka mobil merek Honda misalnya, maka suppliernya. Supplier itu adalah pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lesi. Kemudian ada lagi yang terlibat asuransi. Jadi pihak yang akan nanggung risiko, gitu ya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara lessor dengan lesi. Dan yang kemudian pasti pihak bank. Jadi dia adalah sebagai penyedia dana, ya. Terutama kalau dana lessor ini berasal dari pinjaman bank, gitu ya. Nah, lessor itu apa tadi? Perusahaan leasingnya yang memberi jasa pembiayaan. Ada yang sifatnya financial lease, ada yang operating lease. Lesi tadi adalah siapa? Pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal. Kemudian supplier tadi siapa? Pihak yang menyediakan barang, ya. Asuransi orang yang menanggung risiko atas perjanjian kedua belah pihak. Dan bank adalah siapa? Yang menyediakan dana, terutama kalau mekanisme dana itu melalui kredit bank. Nah, kemudian ada jenis perusahaan leasing. Itu ada istilahnya adalah independent leasing, ya. Ada yang disebut dengan captive lessor, ada yang disebut dengan lease broker atau packager. Nah, siapa itu? Contohnya ya, yang disebut independent leasing, yang pertama ini tadi, independent leasing, itu contohnya adalah FIF ya, kemudian WUM, Adira itu masuk sebagai independent leasing company. Jadi perusahaan yang termasuk jenis ini, itu dia bertindak sekaligus ya sebagai pihak produsen barang untuk memenuhi kebutuhan barang nasabahnya. Jadi perusahaan ini bisa membelinya dari supplier dulu, kemudian diliskan kepada pemakai. Ya, jadi dalam kasus ini kalau misalnya suppliernya ini adalah pabriknya Honda, kemudian leasernya adalah Adira, ya, leasernya independen, maka ada disebut lesi ini melakukan kontrak leasing dengan lessor, ya. Nah, kemudian Adira melakukan angsuran, gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini bank itu bisa disebut juga sebagai apa? Lessor independen, ya. Jadi banyak lembaga-lembaga keuangan itu memang dia berfungsi atau dia perannya sebagai lessor. Jadi nggak hanya ngasih pembiayaan leasing pada lesi, tapi juga memberikan pendanaan pada perusahaan leasing. Nah, selain itu, lessor independen ini bisa juga memberikan pembiayaan kepada pabrik, ya, kepada supplier, di mana
supplier ini disebut dengan vendor program. Gitu ya. Kemudian jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini disebut dengan captive lessor atau two-party lessor. Contohnya apa? Contohnya Yamaha dengan BAF. Gitu ya. Jadi kalau captive lessor ini supplier atau produsennya itu dia mendirikan perusahaan leasing sendiri. Ya. Jadi untuk mendirikan perusahaan ini membiayai produk-produknya agar apa? Bisa meningkatkan kemampuan penjualan. Ya. Jadi pihak pertama ini adalah perusahaan induk, kemudian anak perusahaannya, perusahaan leasing ini namanya disebut dengan subsidiary ya. Dan pihak kedua ini adalah lessee atau pemakai barang. Contohnya BAF itu punyanya Yamaha ya kan. Kemudian Indomobil Finance ya, itu punyanya Suzuki ya. Kemudian ada Astra Credit Company itu punyanya Toyota, Daihatsu, Isuzu gitu ya. Jadi produsen membuat perusahaan leasing. Itu namanya captive lessor. Yang berikutnya ada juga yang disebut dengan lease broker atau packager. Jadi fungsinya apa broker leasing ini? Karena judulnya saja broker, maka dia ini berperan dalam mempertemukan ya antara calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan barang modal dengan cara leasing. Nah, biasanya broker leasing ini memang nggak punya barang, nggak punya peralatan ya untuk handle transaksi leasing. Jadi nggak punya nama dia di situ. Jadi leasing ini memberikan apa? Jasa-jasa gitu ya dalam mempertemukan antara lessee dengan lessor. Contohnya ini ya, Ray White ini adalah yang terkenal apa ini? Dia perantara penjualan properti biasanya ya. Itu dia siapa yang punya barang modal. Kalau ini contohnya mobil ya, kemudian ada Adira. Nah, dia mempertemukan antara lessee, kemudian lessor, dia temukan pendanaannya, dan dia mencari barang-barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah yang kita butuhkan. Jadi dia hanya, intinya di sini dia adalah perantara saja. Gitu ya. Nah, mekanismenya gimana? Kita mungkin sering ya, pada saat mungkin ada yang pernah beli sepeda motor ya dengan bantuan leasing ya, pembiayaan. Nah, jadi contohnya di sini ada berapa tahap ini ya? 1, 2, sampai 9 ini ya. Sampai 9. Oke, jadi yang pertama ini lessee menghubungi supplier, dia memilih jenis barangnya, ya, misalnya dia butuhkan Honda ya, speknya bagaimana, jaminan purna jualnya bagaimana gitu ya. Kemudian Mr. X ini melakukan nego dengan Adira ya, atau sebagai lessor tentang apa? Kebutuhan pembiayaannya. Nah, kemudian si Bapak X ini bisa meminta namanya list quotation dari Adira ya, yang sifatnya nggak mengikat dari lessor. Contohnya apa? Syarat-syarat pokok pembiayaan leasing. Nah, kemudian lessor ini Adira mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan ya ditandatangani oleh Mr. X dan diserahkan kembali kepada Adira. Itu langkah ketiga ya. Kemudian langkah keempat nih ya, hubungannya adalah dengan Mr. X dengan Adira. Apa itu? Tanda tangan kontrak leasing. Ya.
pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, gitu ya. Yang kelima ini adalah ada arah yang ditujukan dari lessor ke Honda sebagai suppliernya. Apa yang dilakukan? Adira ngirim yang namanya order pembelian, ya, dan instruksi pengiriman barang sesuai dengan tipe apa yang diinginkan. Kemudian yang keenam, dari supplier ke Mr. X, ini apa yang dilakukan? Itu adalah memeriksa, Mr. X memeriksa kesesuaian pesanan. Kemudian langkah ketujuh, Honda ke Adira, itu adalah Honda menyerahkan faktur dan bukti kepemilikan kepada Adira. Yang kedelapan, ini dari Adira ke Honda, itu adalah membayar ya kepada Honda. Dan yang terakhir, ini 9, dari lesi ke lessor, itu berarti Mr. X membayar angsuran atau disebut dengan lease payment tiap bulan ke Adira. Selama berapa jangka waktunya? Ya, selama masa sewa. Nah, nanti kalau misalnya ini memang bentuknya financial lease, berarti nanti setelah akhir periode dia bisa membeli, ya, itu menjadi miliknya si lessor. Sekarang teknik pembiayaannya. Tadi ada yang operating lease, berarti tidak ada hak opsi untuk membeli, dan di sini ada financial lease, berarti ada hak opsi untuk membeli. Ada yang terdiri dari direct financial dan ada lagi yang sales and lease back, gitu ya. Nah, ini untuk teknik pembiayaan. Pertama adalah lessor beli barang, tadi ya, beli barang modal, mobil atau sepeda motor, dan disewa usahakan, diliskan kepada lesi. Kemudian lessor sebagai pemilik ini menyerahkan kepada pihak lesi untuk digunakan dengan jangka waktu yang relatif pendek. Nah, perlu Anda ketahui di sini ada istilah yang disebut dengan non-full pay out lease. Jadi lesi ini setelah membayar secara berkala, ini tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Jadi ada istilah non-full pay out lease. Ada biaya-biaya yang bukan termasuk cicilan. Itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan teknik pembiayaan finansial apa? Ini yang datang sudah berapa ini? Kok masih sedikit ya? 221. Pembiayaan financial lease, ya, ada yang disebut dengan direct finance, kemudian sale and leaseback, sama leverage lease. Kemudian ada lagi jenisnya syndicate lease sama vendor program. Jadi yang vendor program ini dia ada metode penjualan itu dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Jadi lessor ini akan bayar barang leasing tadi, objek leasing ini kepada vendor. Dan selanjutnya lesi ini akan bayar angsuran secara periodik langsung kepada lessornya melalui dealer. Ya, jadi yang sering kita manfaatkan biasanya adalah ini, vendor program. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada ya. Jadi secara garis besar, untuk perbedaan operating dengan financial lease, ini adalah pertama, kalau operating lease nggak pakai hak opsi, ya, tidak ada hak opsi. Kalau tentang nilai sisa,
Itu kalau financial list berarti masih ada nilai sisa. Kalau operating list nggak ada ya, karena nggak dibeli, nggak boleh dibeli kan ya. Kemudian jangka waktunya. Kalau operating list itu lebih singkat ya. Tapi kalau dengan financial list itu jangka waktunya lebih panjang. Nah, ini nanti bisa Anda bedakan. Yang terutama penting di sini adalah kalau operating list itu namanya juga tidak ada hak untuk membeli ya di akhir periode, maka tidak ada dikenakan biaya sewa ya, karena sifatnya kan hanya sewa. Sedangkan kalau financial list ini tidak ada biaya sewa karena pada akhir periode kan boleh dibeli. Kemudian banyak juga kelebihan leasing ini. Yang pertama adalah pembiayaannya penuh. Artinya transaksi leasing ini sering dipakai ya tanpa perlu uang muka ya, dan pembiayaannya bisa sampai full payout ya, sampai 100%. Kemudian lebih fleksibel. Artinya bisa menyesuaikan keadaan keuangan seorang list dibandingkan dengan perbankan. Kalau perbankan kan eh, kita pinjam ngutang ke bank kan perlu apa namanya analisa kredit yang ruwet ya, yang panjang ya. Kemudian eh, yang ketiga ada yang disebut dengan kelebihan leasing itu off balance sheet. Jadi transaksi leasing ini nggak harus ditampilkan dalam neraca posisi keuangan ya, sehingga tidak akan tampil sebagai utang. Jadi kalau ada orang menggunakan leasing ini, itu karena biaya sewa, maka tidak akan tampil di neraca. Kalau neraca kan ada harta atau aset bertambah ya, ini tidak perlu tampil di situ, sehingga hanya biaya saja yang tampil. Kalau biaya besar, maka dengan pendapatan yang sama, biayanya tambah besar, maka keuntungannya adalah bisa labanya menjadi kecil. Kalau laba kecil, kemungkinan pajaknya juga akan berkurang. Jadi ini kelebihan-kelebihan leasing. Berikutnya ada proteksi inflasi. Jadi kalau di tahun berikutnya ya, setelah misalnya kita mengadakan kontrak leasing, lesi ini akan bayar dengan jumlah tetap ya. Jadi kan nyicil itu kan biasanya jumlahnya sama ya, flat istilahnya. Kemudian berikutnya ada kemudahan penyusutan anggaran. Jadi kalau ada pembayaran sewa, ada biaya sewa gitu ya. Ya tadi yang saya katakan ada kemungkinan ya penyusunan anggaran tahunan. Jadi besarnya biaya akan mengakibatkan laba berkurang. Laba berkurang berarti pajak yang dibayar juga berkurang. Kemudian ada juga di sini kemungkinan manfaatnya adalah mengatasi keusangan. Jadi apa istilahnya obsolescence gain. Kalau misalnya operating list ini jangka waktunya singkat ya, dia ini bisa mengatasi kekhawatiran dari perusahaan adanya risiko keusangan. Karena apa? Barangnya kan ganti terus, barangnya bagus terus. Setelah sewa, barang bagus, sudah nggak kepakai lagi, sewa lagi, barangnya bagus, gitu ya. Jadi kita sewa dengan kondisi barang yang bagus. Kemudian berikutnya bisa juga meningkatkan debt capacity. Artinya perolehan barang modal ini
secara nggak langsung dapat menaikkan debt equity ratio, di mana dia ini mempengaruhi bankability dari lesi yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, ini langsung contoh aja ya. Misalnya ada PTA. Ya, PTA ini ingin beli mesin produksi. Dia butuh mesin baru, ya harganya 500 juta. Nah, karena nggak punya modal 500 juta besar banget gitu ya. Maka perusahaan ini memilih tidak beli ya, tapi sewa saja ya, melalui leasing selama 5 tahun. Kemudian leasing ini bunyinya angsuran dengan metode annuity. Ingat annuity apa? Mirip flat ya. Tapi kalau flat itu pokoknya sama setiap periode, kemudian bunganya sama setiap periode, sehingga angsurannya juga sama. Tapi kalau annuity, masih ingat ya bagaimana annuity? Pokoknya berbeda-beda, bunganya berbeda-beda, tapi angsurannya bisa sama, gitu ya. Jadi sekilas annuity atau annuitas itu mirip dengan flat ya, tapi berbeda cara penghitungannya. Nah, bunganya berapa? Bunganya itu 10% per tahun dan tidak ada DP. Pembayarannya kapan? Pembayarannya dilakukan di akhir tahun pertama. Gitu ya. Nah, sekarang jumlah angsurannya berapa? Kalau menggunakan metode annuity, angsuran per tahun atau lease payment namanya. Kemudian kedua, berapa total pembayaran dan total bunga yang dibayarkan selama periode leasing, total pembayarannya. Jadi eh, eh, bunganya berapa? Dihitung dulu bunganya. Yang ketiga, kalau misalnya, tadi kan nggak ada DP ya, kalau misalnya A ini ngasih DP 20%, 20% dari 500 kan 100 juta ya. Nah, angsurannya berapa? Kemudian total pembayaran selama 5 tahun jadi berapa? Pokok dan bunga-bunganya. Gitu ya. Yang B ini tadi juga pertanyaan total pembayaran dan total bunga, berarti pokok dan bunganya berapa? Sampai 5 tahun kalau di total general itu berapa diakumulasi? Kalau tanpa uang muka. Gitu ya. Nah, pertama adalah menghitung angsuran per tahun. Tadi angsuran per tahun atau lease payment ya. Ini rumusnya A sama dengan P kali I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Jadi angsurannya yang dicari, P-nya adalah 500 juta nilai pembiayaannya. Kemudian I-nya di sini adalah suku bunganya, 10% ya tadi ya. Kemudian N-nya adalah tahun, 5 tahun tadi. Tidak ada DP dalam kasus ini. Maka kita masukkan di sini ya. Kemudian dihitung dan nilainya adalah 131. Sehingga perusahaan ini harus bayar berapa? PTA, angsuran yang dibayar per tahun adalah 131 juta sekian. Gitu ya. Kemudian yang kedua, menghitung total pembayaran dan total bunga. Total pembayarannya adalah dari berapa per tahunnya tadi? Ini ya, kita sudah cari tadi yang dibayar per tahun cicilannya kali 5 tahun. Berarti total pembayarannya adalah ini. Nah, kalau ditanya total bunganya berapa, ya berarti tinggal total pembayaran ini dikurangi nilai pembiayaan awal. Jadi bunganya bunganya aja itu adalah 159 juta. Gitu ya. Ini kalau tidak ada DP, tidak ada down payment, tidak ada uang muka.
Nah, sekarang kalau ada uang muka, ngasih uang muka 100 juta, dari 500 dibayar DP 100 juta. Maka total angsuran per tahun berapa? Masukkan rumus ya, rumusnya masih tetap sama. Itu. Nah, maka kalau ada DP 100 juta, jadi lebih kecil angsurannya. Gitu kan? Karena cuma 400 kan sisanya ya, 400 juta. Itu. Sehingga berapa yang dibayar per tahun? 105 juta sekian. Kemudian angsuran 5 tahun, berarti ya 105 juta ini tadi kali 5, ya sekian. Bunganya saja berapa? Bunganya saja kalau di total semuanya, berapa yang kita bayar selama 5 tahun dari total pembayaran dikurangi nilai leasingnya. Jadi bunganya saja 127 juta sekian. Gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi. Ini kasus kalau kita bingung ya, enaknya beli ya, beli saja atau sewa saja. Ini ada sebuah contoh ya. Kadang kan sering ya kita dihadapkan pada pilihan ya. Kalau mau beli itu nggak ada duit gitu ya. Kalau sewa itu kok ya apa namanya ya mahal juga ya. Nah, ini ada sebuah kasus ya. Misalnya ada namanya PT Lovena. Dia ini sekarang lagi butuh 1 unit bis untuk usaha transportnya. Harganya bis ini adalah kalau beli 800 juta. Kalaupun misalnya kita beli, pasti ada yang namanya eh, setiap tahun kita susutkan, ya, namanya depresiasi. Anggap saja bis ini umur ekonomisnya 5 tahun, ya, dengan nilai sisa 50 juta. Jadi setelah 5 tahun masih ada nilai ekonomis 50 juta, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya beli, dia ini harus menyusutkan dengan metode di sini ditentukan garis lurus. Nah, sekarang kalau ada informasi seperti ini, ya, lebih baik PT Lorena ini beli bis saja, beli ya, atau leasing kepada Adira. Gitu ya. Nah, ada informasi kalau leasing ke Adira ada bunga 20% ya, setahun, 12% setahun. Pembayaran leasing itu selama 5 tahun. Jadi eh, bayarnya selama 5 tahun ini. Pajaknya ditetapkan pemerintah adalah 30%. Beda lagi pilihan kedua kalau pinjem BCA. Kalau pinjem BCA bunganya adalah misal 9%. Nah, sekarang kalau Anda adalah manajer keuangannya PT Lorena ya, kira-kira yang Anda pilih ngutang ya atau leasing saja. Kalau kasus seperti ini, kita bisa eh, menghitung ya. Jadi tadi harga bisnya 800, umurnya 5 tahun, ya kan? Kemudian nilai sisanya 50 juta. Metodenya garis lurus itu harga dibagi dengan umur. Jadi 800 dibagi 5 tahun. Tapi kalau ada nilai sisanya, maka harga perolehannya dikurangkan ya. Nilai sisanya dikurangkan dari harga perolehan. Nah, jadi di dalam laporan laba rugi kalau beli karena ini adalah aktiva, aset, maka di laporan laba rugi pasti ada biaya penyusutan ini 150 juta. Pajaknya tadi berapa? 30%. Leasingnya 12%. Kalau pinjem bank bunganya 9% per tahun. Gitu ya. Nah, sekarang alternatif ini jawaban dari kalau alternatif leasing. Kalau ini adalah jawaban kalau ngutang ke BCA. Ya. Nah, kalau leasing ke Adira, kita masukkan di sini rumusnya. Ya, rumusnya ini
Maka sama dengan caranya yang tadi ya. Maka per tahun itu akan bayar ini 221 juta. Gitu ya. Nah, karena ini biaya ini nanti akan masuk di laporan laba rugi. Gitu ya. Jadi masuk biaya agak besar ya. Namanya juga nyewa. Jadi biaya leasing ini akan akan membuat laba kita jadi turun. Kalau laba kita turun berarti kita pajaknya juga agak turun gitu ya. Jadi menghemat pajak. Ya. Menghemat pajaknya itu sebanyak berapa rupiah gitu ya. Nah, caranya menghitung adalah biaya leasing ini dikali 30%. Jadi akibat kita ini leasing saja, tidak ngutang, itu kita bisa hemat pajak 66 juta sekian. Gitu ya. Nah, kemudian biaya leasing bersih ya. Biaya leasing bersih per tahun. Kalau ini kan masih kotor ya, biaya leasing kotor. Kalau biaya leasing bersih itu adalah ini masih dikurangi dengan pajak karena ini kan hemat gitu ya. Sehingga kita sebetulnya biaya leasing itu enggak 221 tapi hanya 155. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu kenapa kira-kira? Kan dikurangi pajak, Ibu. Iya, karena kan dikurangi pajak. Sehingga realnya secara operasional kita hanya ngeluarin duit ini. Ya, sehingga berapa selama 5 tahun itu kita kalau kita mau hitung kita akumulasi berapa biaya leasingnya? 155 dikali 5 tahun. Jadi hanya keluar 776. Gitu ya. Jadi kalau leasing intinya adalah hemat di pajak ya. Karena biaya sekian ini bisa muncul di laporan laba rugi. Oke, itu kalau leasing ya. Sekarang kalau pilihan kedua, kalau utang berarti berapa ya biaya yang kita keluarin? Nah, kita masukkan di sini 800 juta. Tadi I-nya kalau ngutang di bank kan bukan 12% ya, tapi 9% kan ya. Maka melalui rumus ini ketemu 205. Kalau tadi berapa? 221. Kalau di bank, utang bank lebih murah? Lebih murah ternyata. 205. Nah, kemudian karena biaya penyusutan ini dapat diakui sebagai biaya menurut pajak, maka hemat perusahaan ini juga hemat di pajak juga. Jadi kalau tadi adalah eh, kalau memilih leasing ya, namanya adalah biaya leasing. Nah, ini biaya leasing. Kalau di sini kan nggak boleh ada kata-kata biaya leasing karena kita kan nggak leasing. Tapi apa? Diganti namanya, bukan kasusnya bukan leasing, tapi apa? Biaya penyusutan. Biaya penyusutannya berapa berarti? 150 juta. Ya, dari mana 150 juta? Ada yang tahu 150 juta dari mana? Soalnya ini ya, 150 juta ya. Jadi harga perolehan ada nilai sisanya dibagi 5. 150 juta. Ini kasus kalau tidak leasing tapi ngutang bank. Kalau ngutang bank kan berarti barang itu milik kita. Jadi nggak ada leasing-leasingan ya. Karena kita pilihnya beli, bukan sewa. Dengan cara bagaimana belinya karena nggak punya duit kita ngutang bank. Otomatis kalau eh, aset itu adalah milik kita, ya. Kalau leasing kan bukan milik kita, namanya juga sewa. Kalau beli barangnya milik kita, maka harus kita susutkan setiap tahun. Penyusutannya adalah 45 juta. Nah, ini akan tampil di laporan laba rugi. Muncul biaya penyusutan base gitu, 45 juta.
Nah, sehingga biaya bersih per tahun gimana? Ini kan kita hematnya hanya 45. Kalau ini tadi apa? Hematnya 66 ya. Sehingga angsurannya adalah 205 minus 45. Jadi biayanya adalah 160. Kalau yang tadi berapa? 155. Sehingga total biaya utang bank selama 5 tahun berapa berarti? 160 ini juta dikali 5 tahun. Berapa? 803. Jadi bisa kita bandingkan. Kalau kita leasing saja, maka biaya yang kita keluarkan adalah ini 776. Tapi kalau kita ngutang bank, tambah gak karu-karuan ini ya. Kita keluarin duit setahun itu adalah 803. Gitu ya. Jadi pilih yang mana? Leasing, Bu. Iya, pilih leasing. Gitu ya. Oke, ini. Jadi lebih rendah leasing daripada kita harus beli bis itu kemudian ngutang bank. Dan kemudian nggak enaknya apa ini kalau utang? Barang ini kan milik kita. Setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, barang itu jadi apa? Barang jelek ya. Barangnya jadi barang yang lama dan kalau kita butuh agak-agak rusak gitu, kita bingung lagi mau beli. Tapi kalau leasing kan pasti barangnya baru, ya toh? Begitu 5 tahun kita, oh nggak mau ini sudah kadaluarsa. Ada nggak mesin yang baru lagi gitu ya? Ada nggak bis yang baru lagi? Jadi tinggal ditukar barang-barang yang baru. Itu kelebihan dari leasing. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke bahasan yang kedua, koperasi simpan pinjam. Mau tanya, Ibu, itu yang Mm-mm. kedua itu, yang 150 juta itu dari mana, Bu? Masih bingung. Yang 150 juta, yang biaya penyusutan ini ya. Iya, Mm. Yang biaya penyusutan ini dari hitungan ini. Ini ya. Tadi itu kan harganya 800 juta ya, harganya bis ini ya. Kemudian kalau jadi milik kita itu di dalam laporan laba rugi kita harus ada biaya penyusutan. Nah, diperkirakan diperkirakan itu berarti yang menentukan perusahaan sendiri. Oh, ini bisa kita lihat di peraturan perpajakan kalau bis itu disusutkan berapa tahun, kalau komputer itu berapa tahun, itu ada kalau di pajak itu ada golongan-golongannya. Nah, kebetulan bis ini adalah 5 tahun. Gitu. Dan tersisa setelah 5 tahun itu tidak habis. Masih ada senilai 50 juta. Jadi 150 juta itu dari 800 ya, dikurangi 50, dibagi dengan 5 tahun. Ketemu ini penyusutan per tahun. Gitu. Bisa dipahami? bisa, Ibu. Oke, kita latihan dulu atau gimana ini? Daripada terus gitu ya, agak jadi kita bisa gerak gitu ya. Kalau dengerin terus kan kayaknya lama-lama ngantuk ini ya. Betul. Mungkin soalnya bisa di-share Mbak Desti. Untuk yang soal kita kerjakan dulu yang ini ya, apa namanya? Sebentar saya lihatkan. Ini mungkin sambil di-share Mbak Desti soal yang penghitungan aja, yang hitung-hitungan aja. Yang pertemuan 7 ini ya, Bu? Iya, Sudah yang saya share. pertemuan. Oh, ini sorry, ini kok pertemuan 5 ya, pertemuan 7 ya. Iya, yang tugas bab 7 ini sudah saya share di Betul. chat. Ya, Oke. ya. Oke, mungkin sambil dikerjakan biar kita juga apa namanya tidak hanya monoton ya. Boleh dikerjakan yang soal nomor 4. Ini kita waktunya mungkin 10 menit cukup ya. 10 atau 15 menit. Kayaknya 10 menit cukup deh ini ya. Yang soal nomor 4. Bab leasing soal nomor 4.
Ada yang mungkin sudah, mungkin ada yang mengerjakan eh, apa namanya, leasingnya atau pinjaman ke bank. Mungkin bisa dibagi gitu ya, biar cepet. Mbak Intan sudah selesai? Masih hitung, Bu. Oh ya wes, oke. Mbak Intan mungkin bisa ditunjukkan hasil pekerjaannya Mbak Intan. Belum, Ibu, tinggal dikit, Bu. Oh ya, ya sudah. Nggak dikit ya. Oke, mungkin yang lain. Yang lain sudahkah? Mbak Riza, Mbak Dea, Mas apa ini? Mas Adi. Oke, gimana? Saya sudah, Bu, tapi yang leasingnya saja. Kalau yang utang Oh belum. iya, banknya belum ya. Oke, nggak apa-apa. Leasingnya aja mungkin difotokan atau di-share. Jadi gini, Bu, kan itu pertanyaannya PT Paperjaya, sebuah perusahaan kertas, butuh 1 unit mesin pabrik. Nah, itu kalau beli kan 650 juta selama 5 tahun, nilai sisanya sebesar 50 juta, disuruh menggunakan metode garis lurus. Jadi lebih baik ke leasing atau yang utang. Kalau yang leasingnya itu gini, Bu. Harga mesinnya 650 juta, umurnya itu 5 tahun, nilai sisanya 50 juta, metode penyusutannya itu 120 juta, tarif pajaknya 25% per tahun, leasing bunganya 14% per tahun, pinjaman banknya itu bunganya 13%. Bila leasing, bila leasing kepada BFI Finance, itu hasilnya itu biaya leasingnya per tahun 189.476.753. Terus biaya leasing dikali tarif pajak itu totalnya 45.869.188, itu dari 159 juta di 476.753 dikali 25%. Terus biaya leasing bersihnya per tahun itu totalnya 143.607.565 dari 159.476.753 dikurangi 45.869.188. Kalau dikalikan biaya leasing selama 5 tahun itu 143.607.565 dikali 5 tahun sama dengan 718 juta 718 ya. juta 037.825 itu, Bu, sudah. Mm-mm. Ya, ya oke. Terima kasih Mbak Intan. Ke yang lain, barangkali yang kalau dengan cara minjem ke bank ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke, nanti dihitung kalau gitu ya di rumah buat tugas. Nanti Anda silakan bandingkan. Kalau yang dengan cara leasing tadi kan sudah ketemu ya, ditemukan oleh Mbak Intan tadi selesai sudah untuk hitungannya. Oke ya, jadi masih berlanjut di tugas. Kemudian saya lanjutkan pembahasan kita. Yang kedua itu adalah eh, koperasi ya. Bagaimana kalau koperasi ini juga termasuk lembaga jasa keuangan ya, jasa keuangan, tapi koperasi yang simpan pinjam. Oke ya. Eh, jadi ini adalah koperasi ini siapa? Bapak koperasi kita Muhammad Hatta ya. Karena koperasi ini memang didirikan tujuan semula adalah memperbaiki penghidupan ekonomi ya berdasarkan tolong menolong. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 ini dia adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan prinsipnya koperasi berdasarkan prinsip koperasi ya itu adalah
gerakan ekonomi rakyat dengan azasnya kekeluargaan gitu ya. Sehingga tujuannya apa ini koperasi ini? Memajukan kesejahteraan anggota gitu ya. Kemudian ini beberapa prinsip koperasi ya, keanggotaannya memang tidak memaksa. Jadi sifatnya sukarela. Kemudian ada istilah SHU, sisa hasil usaha. Itu seperti keuntungan ya, kalau di sebuah perusahaan itu pendapatan dikurangi biaya itu ketemu laba ya kalau di perusahaan. Tapi kalau di koperasi istilahnya adalah SHU. Kemudian kalau anggota kalau misalnya meminjam ataupun menyimpan di situ itu ada pemberian balas jasa. Jadi istilahnya adalah kayak bunga gitu ya. Tapi istilah di koperasi itu adalah balas jasa. Kemudian apa iuran-iuran yang harus dibayar oleh para anggota gitu ya. Pertama adalah iuran wajib, ada iuran pokok dan ada iuran sukarela. Eh, untuk fungsinya, jenis koperasi ini ada koperasi produksi ya, memang eh, kegiatannya adalah memproduksi barang. Kemudian ada koperasi konsumsi, kemudian simpan pinjam, kemudian ada lagi koperasi serbaguna. Menurut tingkat dan luasnya, ada yang disebut dengan koperasi primer ya. Ada yang kalau ada primer berarti ada sekunder ya. Artinya kalau primer ini punya anggota 20 orang ini, tapi perorangan. Kalau sekunder ini anggotanya adalah gabungan dari badan-badan koperasi ya. Jadi cakupannya luas dibandingkan dengan koperasi yang primer ya. Karena kalau primer kan tadi perorangan. Nah, nanti ini terdiri dari bisa koperasi pusat, gabungan sama induk. Kalau pusat itu anggotanya ada 5 koperasi primer. Kalau gabungan itu minimal ada 3 koperasi pusat, ya. Kemudian kalau induk itu ada 3 gabungan koperasi. Kemudian tadi simpanannya ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan berjangka. Kalau simpanan pokok itu apa itu? Berapa jumlahnya? Jadi sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang harus dibayar oleh anggota koperasi saat dia masuk jadi anggota. Jadi simpanan ini nggak boleh diambil selama dia ini masih menjadi anggota koperasi. Yang simpanan wajib ini jumlahnya nggak sama, jadi tiap-tiap anggota bayarnya nggak sama. Tapi wajib dibayar oleh anggota, ya. Nah, ini pun juga tidak dapat diambil, ya, selama dia masih menjadi anggota koperasi. Oke, kemudian yang ketiga adalah simpanan berjangka. Artinya simpanan berjangka ini dilakukan satu kali ya untuk jangka waktu tertentu, misalnya sekali setahun, setahun sekali gitu ya. Kemudian di sini ada istilah tabungan koperasi ya. Apa itu tabungan koperasi? Berarti istilahnya adalah kayak simpanan gitu ya, simpanan yang penyetorannya bisa dilakukan setiap periode, setiap bulan ya, dan penarikannya menggunakan buku tabungan. Kemudian berikutnya, keuntungannya apa untuk koperasi? Nah, ini biaya bunganya dibebankan kepada peminjam. Ya, jadi besarnya pinjaman ini biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu karena anggotanya kan banyak ya, sedangkan eh, uang atau dana yang tersedia itu kan terbatas. Jadi gantian peminjamannya. Kemudian yang kedua, ada biaya admin setiap kali transaksi. Nah, kemudian hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Bisa juga diletakkan di sektor-sektor yang lain. Oke, contoh ini ya, kalau misalnya kita mempunyai dana di koperasi itu sebetulnya
bagaimana menghitung SHU, sisa hasil usahanya. Jadi kalau kita di sebuah perusahaan yang mengeluarkan saham, ini adalah seperti dividen ya yang diberikan pada para investor. Misal ini SHU KSP, Koperasi Simpan Pinjam Makmur, ini tahun 2020 sebesar 40 juta. Kemudian ada kesepakatan dari ADART. Kalau di perusahaan itu kan RUPS ya apa rapat umum pemegang saham ya. Kalau di koperasi rapat ADART. Nah, di sini jasa modalnya ditentukan 20%, kemudian jasa modal anggota 25, cadangannya 40 dan lain-lain 15. Nah, jumlah simpanan anggota koperasi ini semuanya 60 juta. Nah, kemudian penjualan selama tahun 2020 itu 100 juta. Nah, ini ada Budi. Budi ini kebetulan dia adalah anggota koperasi ini. Dia punya simpanan pokoknya 2 juta, simpanan wajib 4 juta, dan Budi ini sudah belanja di koperasi dalam tahun itu sebesar 2 juta. Jadi kalau koperasi itu memang dihitung dia belanja di situ itu akan berpengaruh terhadap SHU. Itu ya. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti ini ya, SHU-nya Budi ini berapa? Ya. Jadi SHU itu bisa dihitung dari JUA ditambah JMA. Ya. JUA ditambah JMA. JUA itu adalah jasa usaha anggota. Kalau JMA adalah jasa modal anggota. Ya. Jasa usaha anggota atau JUA ini terdiri dari dua. Ada dari jasa penjualan, ya, jasa penjualan itu kalau jasa penjualan diberikan kalau dia melakukan pembelian di koperasi, ya. Nah, jadi kalau orang beli di koperasi itu dianggap berjasa gitu dari segi penjualan. Kemudian ada lagi jasa pinjaman. Jadi seseorang itu dianggap berjasa kalau dia pernah melakukan pinjaman di koperasi itu. Kalau JMA, jadi JMA itu jasa modal diberikan kontribusinya kalau dia menyimpan dana di koperasi itu. Gitu ya. Nah, sekarang jualnya adalah didapat dari penjualan anggota dibagi dengan total penjualan di koperasi itu. Dikali jasa modal anggota dikali SHU. Gitu ya. Nah, kalau yang JMA dari simpanan anggota dibagi jumlah simpanan koperasi dikali jasa modal dikali SH. Dari kasus ini ya kita ketahui SHU-nya tadi 40, kemudian presentasinya sesuai dengan di soal. Budi punya simpanan pokok dan wajib 6 juta. Total simpanan koperasi makmur dari orang-orang semua anggota itu adalah 60 ya simpanannya. Pak Budi pernah belanja 2 juta dalam tahun itu, kemudian total penjualannya adalah 100. Jadi ini beberapa faktor yang turut ikut dipertimbangkan saat menghitung SHU. Nah, sekarang karena SHU itu dari JUA dan JMA ya, JMA Budi itu dari simpanan anggota dibagi 6 juta ya, dibagi total simpanan 60 juta kali jasa modal 20%, SHU-nya 40 juta, ketemu 800.000. Kemudian jualnya dihitung dari penjualan anggota ya 2 juta ya, Bapak Budi tadi belanjanya cuma 2 juta dalam setahun, dibagi total penjualan koperasi, semua orang-orang yang beli ke koperasi ini 100 juta kali 25% jasa modal anggota dikalikan dengan SHU, ketemu 200. Sehingga di tahun 2020 Pak Budi ini menerima 800 dari JMA dan jualnya 200. Sehingga dalam tahun itu Pak Budi menerima berapa? 1 juta. Gitu ya untuk penghitungan SHU di sebuah koperasi simpan pinjam. Mungkin ada yang ditanyakan ini? Enggak ada ya. Oke, terakhir
materi kita malam ini adalah Pegadaian, ya. Mungkin ada yang sudah kenal Pegadaian, pernah lewat atau pernah menggunakan jasa Pegadaian. Motonya mengatasi masalah tanpa masalah, ya. Jadi memang kalau Pegadaian ini di eh, kaum Gen Z ini kayaknya kurang ini ya, kurang kurang masuk ya Pegadaian. Tapi tetap kita harus bisa bandingkan ya, pada saat mungkin orang tua kita ya pernah menggadaikan gitu ya barang-barang, karena memang jenis kalau misalnya kebutuhannya mendesak, sedangkan barang-barang yang bisa digadaikan itu memang bisa lebih fleksibel ya, untuk ibaratnya sebagai jaminan. Jadi saya langsung ke sini kegiatan usahanya. Kegiatan usaha Pegadaian itu yang pertama adalah menghimpun dana, ya. Kemudian yang kedua menyalurkan dana, gitu ya. Dan yang ketiga ternyata juga memberikan produk dan jasa gadai. Itu. Kemudian yang pertama kita bahas dulu menghimpun dana, gitu ya. Jadi eh, dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian ya, ini dananya adalah karena adanya kegiatan pinjaman jangka pendek dari perbankan. Ya, bisa juga pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Dan kemudian bisa juga dengan cara menerbitkan obligasi. Jadi dana dari mana si Pegadaian ini mendapatkan dana? Karena dia menerbitkan lembar-lembar obligasi. Dan yang berikutnya pasti karena modal dia sendiri. Pertama adalah mungkin dari modal awal dari kekayaannya sendiri. Biasanya kalau modal awal ini karena dia adalah BUMN ya, kekayaan negara di luar APBN ini sebesar 200 miliar, 205 miliar. Kemudian bisa juga penyertaan modal dari pemerintah dan bisa juga dari cadangan laba, laba ditahan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan menyalurkan dana. Jadi seperti bank juga ya. Pada saat di sini menghimpun dana, fungsi funding ya, di sini adalah dia fungsi lending. Artinya dana yang sudah berhasil dihimpun tadi, ini digunakan untuk apa? Untuk ngutangin pihak lain ya. Oke. Jadi untuk eh, uang kas dan dana liquid lain. Kemudian pendanaan kegiatan operasional, kemudian penyaluran dana. Nah, ini yang sering banyak digunakan ya. Kemudian memberikan produk dan jasa. Apa saja produknya kalau di Pegadaian? Yang pertama adalah pemberian pinjaman, ya. Kemudian ada penaksiran nilai barang, appraisal. Eh, Kemudian penitipan barang, ini juga dihandle oleh Perum Pegadaian. Kalau untuk jasa lain ini juga sering nitip emas ya. Jadi bisa juga contohnya di Pegadaian ini ada penjualan koin emas ONH gitu ya. Jadi pada saat persiapan mau pergi haji gitu ya, biar cukup dana pada saat nanti memang dibutuhkan itu ada instrumen ya, produk namanya penjualan koin emas. Kemudian ada lagi Krasida, kredit angsuran sistem gadai. Kemudian biasanya ini untuk UMKM ya, untuk pengusaha mikro dan kecil. Kemudian ada lagi kreasi. Kemudian ada lagi Kresna, biasanya untuk pegawai. Dan ada lagi Galeri 24, itu toko emas ya, khusus merancang desain dan jual perhiasan emas yang bersertifikat. Untuk prosedur peminjamannya Anda bisa kunjungi di ini alamat webnya ya.
Jadi nanti mungkin formulirnya yang akan Anda jumpai itu formulir permintaan kredit FPK sama surat bukti kredit SBK. Nah, ini yang penting. Apa sih barang-barang yang bisa digadaikan? Yang pertama pasti barang perhiasan, ya. Barang perhiasan. Kemudian yang kedua kendaraan. Kemudian bisa juga barang-barang elektronik itu juga diterima, ya. Kemudian nah ini yang agak ini ya, bahkan barang rumah tangga gitu ya, perlengkapan dapur, perlengkapan makan. Kemudian mesin eh, printer bisa juga. Kemudian bisa juga tekstil ya, baju juga bisa ternyata ya. Sertifikat tanah juga bisa. Kemudian ada tadi yang disebut dengan tugas penaksir, appraisal ya. Nah, ini memang dia ada skill khusus ya yang dipakai untuk pengalaman dia dalam eh, kebenaran dia menaksir barang-barang. Yang pertama menaksir barang kantong. Jadi saya bisa katakan ada emas, ada permata gitu ya. Barang kantong untuk emas permata. Kemudian ada lagi yang tadi Bu Yuniar sebutkan mobil, mesin itu ya. Tekstil itu masuk di barang gudang. Dan kemudian ada pemberian pinjaman. Jadi ada nanti penentuan jumlah uang pinjaman ini ada berdasarkan persentase tertentu ada terhadap nilai taksiran. Jadi kalau misalnya ditaksir harganya 10 juta ya, tidak semuanya di ACC 10 juta, mungkin diambil 80 sampai 90%-nya. Gitu ya. Dan berikutnya adalah pelunasan. Kemudian ada juga kegiatan pelelangan. Apa ini maksudnya? Jadi ada pelelangan yang dilakukan oleh Gade ini biasanya dilakukan kalau ya pada saat misalnya pinjaman sudah jatuh tempo gitu ya, tapi nasabah ini nggak bisa nebus barang yang digadekan gitu. Atau bisa jadi pada saat jatuh tempo nasabah ini nggak menambah masa pinjamnya ya. Jadi nggak memperpanjang batas waktu pinjaman dengan ya tentunya dengan banyak alasan ya. Jadi untuk pelelangan ini apa yang harus dilunasi? Yang pertama adalah pokok pinjaman, kemudian bunga ya, bunga dan nambah biaya lelang. Ini kalau sampai dilelang barangnya ya. Kemudian di sini juga ada pegadaian syariah juga ada. Nah, contoh ya, kalau misalnya kita ingin menggadaikan barang, kalau kita butuh uang ya. Contoh ini ada seorang pelanggan, dia menggadaikan sepeda motor, contohnya. Ditaksir 15 juta. Jadi dari situ ditaksir sepeda motor itu nilainya adalah 15 juta. Pegadaian memberikan pinjaman tidak seluruhnya ya, tapi hanya di ACC 70% dari nilai taksiran. Dengan jatuh temponya adalah 60 hari. Jadi berapa persen itu kalau 70% dari 15 juta ya. Kemudian pelanggan dikenakan bunga gadai. Berapa? 1,5% per bulan. Dan biaya adminnya 100. Nah sekarang diminta nilai pinjamannya berapa gitu ya. Akibat dari kondisi ini. Kemudian bunganya saja berapa. Sehingga berapa total yang harus dibayar nantinya. Untuk nilai pinjamannya, karena hanya di ACC 70% ya, hanya 10.500.000. Nah, sekarang bunganya ya, bunga gade itu bisa dicari dengan cara bunga per bulan tadi
bunga per bulan ya. Kemudian dikalikan berapa waktunya ya, jatuh temponya. Kemudian dibagi 30 hari. Karena kan kita pengen tahu berapa bunganya ya untuk per hari. Kemudian dikalikan nilai pinjamannya. Jadi dari sini akan kita ketahui 1,5% ya, dikali 60 tenornya 60 hari dibagi 30 dikali 10,5. Jadi bunganya saja adalah 315. Gitu ya. Kemudian berapa total biaya yang harus dibayar? Karena bunganya adalah 315 dan biaya admin 100, maka total biaya yang harus dibayar adalah 415. Sehingga pelunasannya bagaimana? Saat jatuh tempo, saat setelah 60 hari ya. Setelah 60 hari dia harus membayar nilai pinjamannya ini harus dikeluarkan ya, ditambah 415. Jadi hanya keluar 10,915. Saya kira ini lebih murah ya dibanding dengan kalau harus hutang bank. Kalau hutang bank kan hutang 10, nanti kembalikannya hampir 2 kali lipatnya, hampir 20. Bisa 18 juta. Nah, padahal kalau di sini hanya 915 saja. Nah, ini juga masuk di alternatif ya, pada saat kita membutuhkan dana, kemudian tidak ada uangnya gitu ya, tapi kita punya barang modal. Jadi bisa jadi alternatif. Contoh misalnya ini ada perhitungan ya, ada namanya Bu Intan ini ya, dia butuh uang dengan cara dia pergi ke Pegadaian, kalung emasnya ini digadekan di sana. Ditaksir kalung ini nilainya adalah 4,5 ya. Nah, tapi yang boleh dipinjamkan ya, dana segar yang bisa diterima Bu Intan itu hanya 92%-nya, berarti hanya 4,50 juta saja. Kemudian ada kesepakatan dalam waktu 4 bulan itu ya, dia harus sudah melunasi. Gitu ya, berarti 4 bulan itu kalau sekarang Januari berarti 1 Mei ya 2020. Nah, sekarang kalau kejadiannya pada saat jatuh tempo tanggal 1 ya, Bu Intan itu masih belum punya dana untuk melunasi. Sehingga Bu Intan ingin memperpanjang 120 hari lagi. Jadi 2 kali lipatnya jatuh temponya. 4 bulan ditambah 4 bulan lagi. Nah, sekarang berapa yang harus dibayar oleh Bu Intan pada saat jatuh tempo yang kedua? Gitu ya. Jadi enaknya bisa diperpanjang. Caranya adalah dilihat nilai taksiran dulu ya. 92 ini adalah 4,50 juta. Biaya adminnya adalah di sini diketahui 25.000. Sehingga total yang didapat Bu Intan berapa? 405 dikurangi ditambah ini ya, dikurangi 4,25 juta. Kemudian dia ingin melunasi 120 hari lagi. Sehingga uang pinjamannya tadi 4,50 juta ya. Tarif sewa modal, jadi kalau pinjam itu dianggap tarif sewa modal. 1,15% per 15 hari. Jadi per 15 hari dibungai, harus bayar bunga 1,15%. Ya, berarti kalau 120 hari ya 9,2%. Gitu ya. Sehingga berapa total sewa modalnya? Ini kali 4,50 juta sama dengan 372.600. Nah, berarti total pelunasannya berapa? Ini 372 ya, ini bukan 3 tapi 2. Sehingga berapa? Dia harus melunasi, dapat uang 4,50 juta, harus mengembalikan 4,422.600. Kalau dilihat kecil ya untuk bunganya.
Kemudian tadi kasusnya diperpanjang. Masih belum punya uang ternyata setelah jatuh tempo. Maka diperpanjang lagi 120 hari. Maka kalau diperpanjang, sewa modal ya untuk 120 hari lagi adalah 4.050 kali 9,2. Berapa? 972.600. Adminnya 25.000. Jadi total perpanjangannya adalah 372.600 ditambah 25. Ketemu berapa? 397.600. Jadi benar-benar bisa dijadikan sebagai alternatif ya. Untuk tarif sewa modal ini tadi tergantung dari jumlah pinjamannya. Berarti kalau di Pegadaian. Jadi semakin apa namanya banyak nih ada tabelnya, tergantung juga besar sama barangnya, termasuk apa? Barang kantong atau kendaraan atau elektronik atau barang gudang. Nah, biasanya sudah ada tabelnya di sana. Gitu ya. Nah, untuk tabel administrasi pun juga dia yang menentukan. Kita tinggal lihat di sini. Ya, kalau pinjamannya sekian, biaya adminnya berapa, gitu ya. Kalau tadi kan ini 4 juta ya, maka biaya adminnya adalah 25.000. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Yulia sampaikan hari ini. Oke, karena masih ada waktu, ya, kita coba lanjutkan dari soal yang saya sudah berikan. Kalau tadi sudah ngitung ya, kita coba sekarang yang teori ya. Jadi yang koperasi ini nomor 1, 2, kemudian Pegadaian 1, 2, 3, 4 ini. Coba ini jumlahnya berapa ini ya? 17 yang hadir ya. Cuman jadi 17. Oke. Totalnya berapa Mbak Desti? Sekarang yang join 15, Bu. Untuk kalau hadir semua berapa ya? 26. Oh ya, oke. Ini sebentar. Mungkin biar cepat bisa ini ya menjawab semua. Ini nomor 1, silakan dikerjakan nomor absen 1. Ini nomor absen 2. Nomor 3 saya loncati karena itu ngitung ya. Kemudian ini bisa nomor 3. Kemudian ini nomor 4, absen 4. Kemudian ini absen 5. Kemudian ini nomor absen 6. Oke, begitu seterusnya untuk kelipatan-kelipatan ya. Untuk yang nomor 5 tidak, karena ini penghitungan. Tadi nomor 6, sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 silakan. Ini nomor absen 8. Nomor absen 9, 10, 11, 12, balik lagi ke sini, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini 21, 22, 23, 24. Balik lagi 25, 26. Oke ya, seperti itu ya. Oke, saya tunggu karena masing-masing orang mendapat 1 pertanyaan ya.
Ya, silakan yang merasa nomor absen 1, 7, 13, 19, 25 itu kerjakan yang nomor 1. Begitu juga yang ini. Oke, karena Mas apa namanya singkat, silakan waktunya eh, mungkin cuman 5 menit ya. 5 sampai 7 menit. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang bertanya mungkin saya nomor berapa gitu? Tidak ada ya? Oke. Silakan bisa dikerjakan. Oke ya, sambil eh, kita bahas juga apa namanya? Menurut Anda, ide Anda bagaimana? Komentar Anda bagaimana? Kita discuss. Yang pertama, sudah siap ya? Untuk koperasi. Jadi yang pertama, tujuan koperasi. Ada yang mungkin mau mencoba nomor absen 1, 7, 13, 19, atau 25. Silakan. Ada nggak? Saya Ibu. Mbak Intan? Ya, Ya, Mbak Intan. tujuh eh tujuan dari pendirian koperasi simpan pinjam ialah memajukan kesejahteraan anggotanya, bukan sekedar mencari laba. Hal ini dicapai dengan memberi kemudahan dalam menyimpan uang dan meminjam dana dengan bunga yang lebih terjangkau, terus membantu mengelola keuangan dan menumbuhkan kemandirian ekonomi di kalangan anggota. Selain itu, koperasi juga bertujuan untuk membangun solidaritas dan membantu mencegah praktik rentenir dan berkontribusi pada tatanan ekonomi nasional. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Intan. Berikutnya mungkin ada yang mewakili ya menjawab dari mana sumber dana koperasi ya dan dari mana keuntungan yang diperoleh oleh koperasi. Silakan boleh nomor 2, nomor 8, 14, 20 atau 26. Silakan. Saya Ibu. Ya, Mbak Laili, betul. Mbak Laili ya. Silakan Mbak Laili. Untuk sumber dana koperasi itu dibagi menjadi dua, dari para anggota atau dari pihak luar koperasi. Untuk dari para anggota itu berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Kalau untuk dari pihak luar koperasi itu berupa dari badan pemerintah, perbankan, lembaga swasta lainnya. Untuk pertanyaan dari mana keuntungan yang diperoleh koperasi itu dari biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam, biaya administrasi setiap transaksi, dan hasil investasi di luar kegiatan koperasi, Ibu. Ya, oke Mbak Laili. Terima kasih Mbak Laili. Lanjut tentang kepegadaian ya. Masuk di pegadaian. Barangkali nanti ada yang ingin mengutarakan pendapatnya. Uraikan secara lengkap keuntungan usaha gadai bagi perusahaan gadai, ya. Kemudian juga keuntungan bagi nasabahnya, itu ya. Oke, silakan. Ada yang mau nyoba? Nomor absen ini 3 atau boleh 9, boleh 15, boleh 21. Ada yang mau coba nih? Ada Utarakan pendapatnya. Kak Ya, Ahmad Husyairi, Pak. Kak Dewi, Kak Lintang, sama Kak Nurmalasari. Silahkan. Gimana? Sudah terlelap apa belum? Sepertinya sudah keluar
Ini Bu, Zoom. Oh, sudah keluar Zoom ya. Tapi Iya, tadi ada kayaknya ya. iya, tadi ada. Ah, ya weh. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, kalau gitu skip ya ini ya. Yang keuntungan usaha gadai, baik dari usaha gadai itu sendiri maupun dari nasabahnya. Eh, kalau gitu saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Anda diminta menjelaskan bagaimana sistem penilaian usaha gadai ya dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan. Bagaimana sistem menilainya? Anda yang punya nomor absen 4 boleh, nomor absen 10 boleh, nomor absen 16 boleh, dua-dua boleh. Mungkin bisa dibacakan Mbak Desti, nomor 4 siapa? 10, Nomor 16, 4 dua-dua. ada Kak Ahsin, ada Kak Dwi, Dwi. Dwi ada Roman ada loh ini. Dwi ini Bu Roman. ada. Heeh. Sama Kak Rafli, ini ya juga ada. Rafli. Rafli. Jadi Ibu Eh, jawab iya, silakan. Rafli. faktor-faktor yang dipertimbangkan itu yakni ada nilai pasar, terus ada kondisi barang, kondisi fisik dan fungsi barang, kualitas dan spesifikasi, keabsahan dokumen, serta legalitas barang yang akan diajukan. Itu aja sih Bu dari saya. Maksudnya legalitas barang yang akan diajukan itu gimana ya, Mas Rafli? Legalitas barang yang diajukan maksudnya itu kayak Pegadaian itu akan menolak barang yang diragukan asal usulnya kayak misal terkait dengan tindak pidana kayak pencurian misal kayak HP gitu mungkin itu bisa. Iya, 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 oke. Ya, bisa. Jadi kayak misalnya diragukan apakah itu barang benar, artinya bukan barang curian gitu ya. Kemudian biasanya kalau legal itu berarti kan harus ada notanya, harus ada fakturnya ya, waktu belinya dulu ya. Ibu, Oke, terima kasih Mas Rafli. Berikutnya ini, apa alasan orang meminjam uang di Pegadaian? Apalagi tadi saya sebutkan janji ini kayaknya nggak kenal Pegadaian deh, kayaknya loh ya. Tapi nggak tahu juga ya. Mungkin ada beberapa alasan kenapa sampai memilih Pegadaian sebagai tempat untuk memenuhi pendanaan. Nomor absen 5 boleh, 11, 17 atau 23 boleh dibantu Mbak Desti. Baik, Siapa? Bu. Saya Eh, ingin menjawab. Oh ya, Mas Sokibul. Iya, jelaskan 3 alasan utama nasabah meminjam uang di Pegadaian. 1. Proses kilat dan syarat mudah. Cuma butuh KTP dan barang jaminan. Cair dalam hitungan beberapa jam. Nomor 2. Akses luas untuk semua kalangan. Ada sampai ke pelosok desa, dari pedagang kecil sampai karyawan dan lain-lain. Platform fleksibel sesuai nilai jaminan yang digadaikan. Nomor 3, aman untuk kebutuhan darurat. Bukan rentenir legal BUMN. Barang aman untuk disimpan. Solusi cepat untuk biaya sekolah, modal usaha, sakit, dan lain-lain yang urgent lah, Bu. Oke, Sudah? oke, ya. Terima kasih Mas Sokibul. Betul ya, memang Baik, ya. sama-sama. Memang Pegadaian kayaknya kok ini kita agak gengsi ya kalau ke Pegadaian dengar Pegadaian aja itu loh sudah kayak alergi gitu ya. Tapi sebetulnya membantu. Ya, oke, terima kasih. Kemudian terakhir ya, soal terakhir. Ini eh, sanksi ya, tentang sanksi. Apa kira-kira sanksi yang dikenakan Perum Pegadaian pada nasabahnya kalau dia ini nggak bisa mengembalikan pinjamannya sampai dengan jatuh tempo? Nah, silakan. Nomor absen 6 boleh, 12,
18 atau 24? Dibantu Mbak Desti. Ini Siapa kira-kira ini? Ibu. kebetulan yang ada cuma Kak Muhammad Atarindra ini, Bu. Oke, baik. Oh ya, ya satu-satunya itu ya di Indonesia. Silakan Ya, menjawab. izin menjawab Ibu. Jelaskan sanksi apa saja yang dikenakan Perum Pegadaian kepada para nasabah jika tidak sanggup membayar kembali pinjamannya. Apabila nasabah Perum Pegadaian tidak sanggup membayar kembali pinjamannya, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Di antaranya adalah dikenakan denda keterlambatan seperti tambahan biaya yang harus dibayar karena tidak melunasi pinjaman tepat waktu, lalu ada perpanjangan atau pelunasan ulang, dapat dilakukan dengan membayar sewa modal atau bunga terlebih dahulu. Yang ketiga adalah barang jaminan atau gadai akan dilelang oleh Pegadaian untuk melunasi pinjaman dan bunga yang tertunggak. Sekian, Ibu. Ya, oke. Terima kasih Mas Atarindra ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ya, oke. Jadi barang itu memang pada saat kita mau mengembalikan ternyata masih belum ada duit ya. Ternyata enaknya bisa diperpanjang gitu ya. Sampai mentok baru di eh, dilelang ya barangnya ya. Oke. Oke, untuk materi kita hari ini pertemuan ke-7 gitu ya sudah selesai. Ini terima kasih banget untuk hari ini memang butuh effort lebih ya untuk bisa menuju 3 bab ya karena memang materi harus sudah bisa tersampaikan gitu. Oke, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa minggu depan itu sudah UAS. Nanti soal saya berikan ke insya Allah dalam 2 hari ini sudah saya berikan ke Mbak Desti gitu ya. Ya, mudah-mudahan selama 7 kali pertemuan ini, meskipun ngantuk, saya tahu Anda capek juga gitu ya, selesai Anda bekerja, tetapi menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu itu sudah betul-betul usaha yang patut untuk dihargai. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat ilmu ini, kalaupun tidak sekarang, mungkin di waktu di masa yang akan datang, gitu ya. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuniar. Mohon maaf Bu Yuniar, sebelumnya bolehkah kita dokumentasi dulu Bu? Oh, boleh, silakan, Boleh. silakan. Untuk Bapak Ibu silahkan on cam dulu, dokumentasi On cam sebentar semuanya ya. saja. Pertemuan terakhir loh ini ya. Iya, Mas Aksin, Ahmad, Mbak Dea, sebentar aja. Dwi Rohman, Mas Sohibul, Mbak Veronica, Mbak Riza, Andre, Mas Andre, Mbak Alvita, Mbak Dea, Mas Ahmad. Yuk, Kak sebentar Alvita, aja, Kak Mbak Dea, Andre. sebentar. Mas Sohibul, Mbak Riza. Iya, Oke, mungkin tidak ada di depan laptop ya Bu. iya, iya, iya. Oke, kalau gitu kita cheese dulu. Saya ke screen. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Boleh satu kali lagi. Kayak bebas boleh, silahkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk 7 pertemuannya dan terima kasih Bu Yuniar untuk materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Semoga materinya berguna bagi kita semuanya. Dan jangan lupa mengisi link review perkuliahan malam hari ini. Untuk UAS saya kirimkan di 2 hari ke depan ya Bu ya? Ya, Oke, insya Allah oke. 2 hari. Iya, dan jangan lupa untuk onsite ya Bapak Ibu yang di hari Sabtu. Sudah ada info ya di grup.
Oke, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu di periode depan. Dadah. Selamat malam, Mbak Makasih Desti. Selamat semuanya. malam. Terima Terima Bisa kasih Bu semua ya. Yuniar. kasih Bu Semuanya, Junior. makasih Bu Semua. Yuniar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.